Pemirsa Intens investigasi. Konflik panas rumah tangga pasangan Amy BMJ dan Aiden Wong yang juga menyeret nama pedangdut Tisha Ernie lantaran diduga menjadi duri dalam daging di dalam rumah tangga pasangan mereka. Konflik Amy dan Aiden Wong pun semakin memanas setelah sejumlah pihak turut terjun ke dalam pusaran konflik panas tersebut dengan memuntahkan sindiran dan kekesalan masing-masing. Lantas, seperti apakah dugaan sindiran dan juga kekesalan istri Dr. Richard Lee, Reni Effendi kepada Aiden dan Tisha Ernie lewat konten POV atau point of view yang dibuatnya? Benarkah video yang dibuat oleh istri Dr. Richard Lee merupakan sebuah dugaan sindiran pedas untuk Aiden dan Tisha? Dan setelah podcastnya dengan Tisha Ernie viral, lalu apa kata Dr. Siska? Di sisi lain, seperti apa pula dukungan Irma Darmawangsa kepada Amy BMJ? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Makin memanasnya konflik antara Amy BMJ dengan sang suami Aiden Wong yang menyeret nama Tisha Ernie sebagai terduga pelakor, membuat istri Dr. Richard Lee, Reni Effendi, tiba-tiba saja memantik kehebohan baru. Ya, Reni pun mengisyaratkan sikap kesalnya diduga ditujukan kepada Tisha Ernie dan Aiden Wong lewat konten POV atau point of view alias sudut pandang sebagai dokter kecantikan yang punya pasien seperti Tisha dan Aiden. Kamu dokter kecantikan dan pasiennya Tisha Ernie sama Aiden Wong, pokoknya suntik mati. Kita cuma jerawatan dok, gak ada alasan. Pokoknya suntik mati. Demikian tulisan menyindir di video konten POV Reni Effendi yang memantik banjir komentar dari netizen. Second one is I just want to tell my kids, I hope they can see, because I have no access to the kids, so I hope these medias can let my kids see that I am here, I am fighting for it, and whatever happened, the kids has no fault in it. Kids are, nothing is your fault. You can do whatever to mommy. Mommy just waiting for you and I'm fight for it. Soon, mommy gonna get you guys. Alright? So please stay strong. Let's meet very soon. Enggak ada. Kalau Aiden aku nggak ada curhat dengan aku di belakang layar ya. Yang curhat di belakang aku di belakang layar anaknya. Aku nggak mau buka-buka, aku nggak mau ikut-ikutan. Pokoknya menurutku cukup. Yang penting tujuannya tercapai. Media-media juga jangan terlalu banyak goreng sana sini. Mereka dua-duanya ada cover both side. Masyarakat dapat pandangan dua-duanya. Kalau masyarakat ngerasa yang mana yang benar, ya udah. Mungkin kalian benar. Makanya sekali lagi aku bilang, aku minta maaf. Tapi biarkan mereka selesaikan persetujuan mereka di pengadilan. Dan mereka sudah dua-duanya sudah komit kok, sudah oke. Di sisi lain, sempat menghadirkan Amy dan Aiden Wong serta putrinya sebagai narasumber di podcastnya. Dr. Richard Lee pun memberikan bocoran jika Amy dan Aiden ternyata telah menyerahkan penyelesaian sepenuhnya konflik rumah tangga mereka serta semua hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka terhadap anak-anaknya ke pengadilan Singapura.
Karena itulah, Dr. Richard Lee pun meminta agar netizen untuk tidak lagi memberikan komentar versi mereka masing-masing terkait konflik rumah tangga Amy dan Eden. Minta maaf aja lah langsung ya, soalnya kan netizen kan nyari aku semua ya. Kalau kalian ngerasa aku salah, aku minta maaf aja dengan kalian semuanya. Aku nggak ada niat untuk apapun itu. Kalau menurut kalian aku kurang berkenan melakukan podcast tersebut, aku minta maaf. Tapi sekali lagi, aku juga punya alasan tersendiri yang nggak bisa aku ceritain. Pada momen dia menghubungin aku, apa data yang dikasih ke aku. Tapi apapun itu, terakhir komunikasiku dengan mereka berdua adalah mereka sudah menyelesaikan ini ke pengadilan di Singapura. Udah, kita yang di Indonesia nggak usah pakai ribut-ribut lagi. Orang luar negeri sudah di pengadilan, sudah sesuai dengan cita-citanya, ya kita ngapain kita harus ribut? Kita berantem sesama kita sendiri di Indonesia. Biarkan mereka selesaikan di pengadilan mereka. Itu kan yang kita cari kan. Kalau tujuanku kan cover both side kan, dua-duanya kan. Pengennya seperti itu. Dan sebenarnya aku juga nggak berkenan kok untuk nampilin anaknya. Tapi kan ada di balik layarnya kan nggak mungkin aku bisa ceritain semuanya ya. Aku nggak mungkin bisa ceritain semua apa yang dia ngomong, data apa. Meminta tolong dengan aku kan punya etika juga. Tapi kalau menurut kalian itu salah, aku minta maaf. Doakan yang terbaik saja untuk mereka semuanya ya. Aku juga berusaha bantuin mereka seperti itu. Bukti kian melebarnya konflik rumah tangga Amy dengan Eden Wong pun juga terlihat nyata saat tiba-tiba saja muncul tudingan panas dari netizen terhadap Amy. Ya, Amy dituding mengincar uang klaim asuransi bernilai jutaan dolar dari keempat anaknya. Maklum saja, kabarnya manfaat asuransi keempat anak Amy dari pernikahannya dengan Eden bernilai fantastis, yaitu 4 juta dolar atau setara 61 miliar rupiah. Amy yang sempat gerah dengan tudingan panas itu pun akhirnya muncul di hadapan publik untuk memberikan klarifikasinya. Melalui akun sosial medianya, Amy pun juga membantah tegas soal dirinya yang mengincar uang asuransi tersebut. Pasalnya, Amy mengaku jika selama ini ia justru tidak pernah diberitahu oleh suaminya terkait keberadaan asuransi dari keempat anaknya tersebut. Mr. Hartman, I actually thank you. Thank you for reminding me about the insurance. I can work, I can make money, but I'm not good at with numbers. So yes, my husband was a CFO of our family. He was handling all family finance, including insurance. I totally forgot about that. I don't even know what kind of insurance I have for myself. So, Aiden, please share with me what kind of insurance I have. If there is a certificate, share with me. And how about the kids insurance? Everything, please share with me. Or you just let me know the insurance agent so that I can liaise with it. And I don't know whether I'm a beneficiary for his one, or I thought you are the beneficiary of my insurance and others. Please share with me that information. And the thing is, it's very sickening that you guys can think of me using, tracing the insurance money over my kid's life. Really? Hartman, you are the father of your kids also, right? How can you allow him to do this? Please advise him and please tell him, come to Singapore and let's settle. If I'm, at fault, I'm the wrong one, let Singapore court judge. He has nothing to lose, right? Whatever he accused, it is true, he will not lose. Singapore court, their best interest is protecting their citizen, him and my kids. So please, meet at the Singapore court. Pertanyaan saya kepada para netizen, apakah seorang bapak harus menunggu putrinya meninggal dulu karena bunuh diri sebelum bertindak, baik secara de facto maupun secara hukum? Bapaknya ini membuka asuransi yang sangat besar untuk keluarganya, termasuk kalau salah satu anaknya meninggal, maka ibunya juga akan mendapat uang klaim asuransi yang besar kalau putrinya ini meninggal. Maka untuk mencegah segala sesuatu kemungkinan, karena putrinya ini
sudah niat serius untuk bunuh diri dan juga hubungannya yang sangat tidak harmonis sama ibunya, maka suaminya bertindak cepat membawa anaknya keluar negeri. Dari sindiran dan kekesalan istri Dr. Richard Lee, Reni Effendi, kepada Eden Wong dan Tisha Ernie yang disampaikan lewat konten POV. Lantas, apa kata Dr. Siska pasca podcastnya dengan Tisha Ernie menjadi viral? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Aku Denisha Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Rumor Tisha Ernie sebagai pelakor di tengah konflik rumah tangga Eden Wong dengan Amy ternyata sempat menuai keprihatinan dari Dr. Siska Khair yang merupakan dokter kecantikan. Pasalnya, jauh sebelum kasus ini pun merebak, Dr. Siska pun sempat mewawancarai Tisha soal isu serupa, di mana sang pedangdut sempat dituding sebagai pelakor dalam konflik rumah tangga Sule dengan Natalie Holster pada tahun 2021 lalu. Dan kini, podcast lama Dr. Siska bersama Tisha Ernie pun justru kembali viral. Lantas seperti apakah sosok Tisha Ernie di mata Dr. Siska? Dan apa tanggapan Dr. Siska terkait sosok Tisha yang kembali dituding sebagai pelakor? Kalau waktu itu kan sebetulnya bukan pelakor ya, kalau yang waktu itu lebih ke arah misunderstanding ya, diisukan gitu kan. Makanya waktu itu podcastnya juga sambil ketawa-ketawa karena itu isu, dan saya juga ngomongin itu bercandaan gitu kan ya. Waktu itu dia sih cerita sama saya kalau dia ini tuh pernah mengenal secara online lewat salah satu komedian, tapi belum pernah bertemu. Jadi kan ibaratnya DM-an lah ya gitu loh. Saat itu pun DM-annya itu DM yang lama, jadi si komedian ini pun belum ada status suami istri ya dengan siapapun. Waktu itu dia statusnya tuh single, duda gitu. Jadi menurut saya waktu itu dia bukan pelakor karena DM-an sama orang yang statusnya single. Akan tetapi mungkin ya intinya sih kalau yang waktu itu berbeda dengan sekarang, memang isu gitu kan. Nah, saya ini kan tuh memang ternyata isunya tuh sekarang juga sama. Ini sih introspeksi untuk kita semua perempuan. Hati-hati dalam memilih pasangan gitu, karena apapun itu lebih baik kita berhubungan dengan orang yang sudah jelas statusnya, karena akan jadi backfire untuk kita. Kalau memang orang itu statusnya belum jelas sih, kita mending jauh-jauh aja gitu ya. Ini sih memang yang namanya perasaan kita juga nggak bisa mengatur kan ya, akan tetapi lebih baik kita rem dulu lah sampai orang itu jelas statusnya. Karena di sini tuh yang dirugikan dan konotasinya negatif ini adalah perempuan. Padahal kesalahannya itu bukan hanya di perempuan, itu bisa juga kesalahannya ada di laki-lakinya. Tapi korbannya, stereotipnya itu kepada perempuan, dikatain pelakor gitu. Jadi kita sebagai perempuan tidak bisa menyalahkan netizen untuk memberikan stereotip, tapi kita bisa mencegah diri kita supaya tidak diberikan sebutan tersebut. Caranya bagaimana? Caranya ya kita harus membatasi diri, jangan sampai berhubungan dengan suami orang.
Tak hanya mengurai sosok Tisha Erni yang pernah menjadi bintang tamu di podcastnya dulu, Dr. Siska pun juga menanggapi konflik panas yang terjadi dalam rumah tangga Amy dengan Eden Wong yang semakin memanas. Saya sih melihatnya di sini saya kan orang lain ya, gitu. Melihatnya ya simpatik juga kepada ibu yang kehilangan anaknya. Tapi di sini juga saya agak bingung kenapa bisa terjadi hal yang seperti itu. Karena ada videonya di mana ada anaknya ya teriak-teriak, padahal kan itu ibunya. Kok bisa seperti itu? Makanya maksud saya ini di sini saya sebagai dokter melihat bahwa psikologis anaknya tuh kok bisa ketakutan sama ibunya gitu kan. Berarti di sini yang disalahkan itu sebetulnya tuh tidak bisa ada yang benar dan salah, itu relatif gitu kan ya. Kalau di sini saya sebagai orang luar hanya bisa melihat intinya kita tidak bisa menghakimi seseorang mana yang benar dan salah tanpa tahu kebenaran yang sebenarnya. Jadi kalau dari saya sendiri sih memang turut prihatin, akan tetapi harus dilihat dari berbagai sisi gitu. Kenapa anaknya bisa mau bunuh diri yang sudah lumayan ini kan ya, umurnya bukan anak kecil lagi. Terus si bayi juga kenapa seperti itu. Takutnya ada pernah didiagnosis baby blues. Makanya ini si ibunya, ibu WNA Korea ini juga saya rasa harus ada konseling nih dengan psikolog, dengan psikiater. Jadi di sini jangan hanya menyalahkan pihak lain, akan tetapi harus dilihat juga nih dari dalam rumah tangganya sendiri seperti apa, anak-anaknya, bapaknya, ibunya. Nah, semuanya harus introspeksi. Menepi dari sosok Tisha Erni yang berkali-kali dituding sebagai pelakor, lalu seperti apa dukungan Irma Dharmawangsa terhadap Amy? Dan apa pula kata Desi Retarigan terkait keterlibatan anak-anak Amy dan juga Eden di tengah konflik orang tua mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Konflik rumah tangga Amy dengan Eden Wong yang kian memanas pada akhirnya memunculkan dua kubu pendukung dari masing-masing pihak. Salah satu dukungan terhadap Amy datang dari pedangdut Irma Dharmawangsa. Ya, seperti inilah dukungan terhadap Amy serta sentilan Irma terhadap Tisha yang diduga sebagai pelakor dalam konflik panas rumah tangga pasangan Amy dan Eden Wong. Aku kan mengomentari masalah tentang ya hati nurani lo sebagai seorang perempuan di mana gitu kan. Gimana kan lu perempuan juga dan lu juga akan juga memiliki seorang anak ya kan. Ya dan gue kan sebagai seorang ibu juga kan yang pernah melahirkan, pernah menyusui anak, mendidik anak. Ya namanya ibu kandung ya beda lah. Namanya ibu kandung kita yang mahiri, kita yang hamil, kita yang melahirkan, kita yang nyusuin, kita yang ngedidik, dan itu adalah darah daging sendiri. Beda dengan orang lain, ngelihat anaknya yang masih hitungan bulan, umurnya hitungan bulan, yang masih harus membutuhkan ASI seorang ibu kandung, tiba-tiba direbut seperti itu, ya siapa sih yang gak geram gitu kan. Semua ibu pasti juga pasti geram ngelihatnya gitu kan. Ya saya pun seperti itu. Kasarnya lo kalau mau lakinya ya udah lo ambil tuh lakinya gitu kan.
Jangan bawa-bawa anak-anaknya. Ngebayangin aja ngerawat 4 anak itu seperti apa gitu kan. Nah terus diganggu dengan kehadiran pihak ketiga. Udah merusak hubungan rumah tangga orang, ngerebut ya semuanya lah, misalnya apapun semuanya mau direbut lah. Suaminya lah, hartanya lah, anaknya lah, itu kan ya bener lah kalau dijulukin seorang pelakor. Oke, jangan salahkan netizen Indonesia kalau ngatain wanita pelakor, karena kan memang masih masih status suami orang. Dan ya kalau bisa ya punya hati nurani lah. Di sisi lain, Desiree Tarigan justru menyayangkan langkah pihak-pihak yang mulai melibatkan anak-anak Amy dan Eden dalam konflik panas orang tua mereka. Apalagi anak-anak tersebut masih di bawah umur sehingga tidak pantas untuk diikutsertakan dalam konflik yang seharusnya tidak perlu mereka ketahui. Saya hanya tergerak untuk berbicara mewakili perempuan-perempuan. Kita perempuan-perempuan harus kuat bahwa sesama perempuan harus membela perempuan. Ya, woman support woman. Kalau ada kejadian-kejadian yang kira-kira menggugah hati kita harus speak up. Karena itu juga menguatkan sesama wanita. Banyak sekali kita lihat permasalahan rumah tangga itu korbannya adalah wanita. Saya nggak bilang siapa salah, siapa yang benar, enggak. Tapi jangan sampai anak-anak kita jadi korban. Karena anak-anak tidak tahu apa-apa, anak-anak nggak mau juga dilahirkan kalau nggak kita orang tuanya yang awalnya saling cinta melahirkan mereka. Jadi ya sama-sama kita membesarkan mereka dengan cinta kasih. Saya selalu bilang, boleh berpisah, boleh bercerai karena tidak kecocokan, tapi jangan anak jadi korban. Biarlah anak-anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Karena anak-anak adalah mereka kejiwaannya akan terganggu nantinya ya. Saya ingat ya, hal-hal kecil dari saya waktu kecil, saya ingat loh sampai sekarang. Pasti mereka juga begitu. Hal baik maupun hal yang menyenangkan, pasti itu menjadi ingatan sampai mereka besar dan akan berimpact nanti kalau mereka dewasa. Jadi saya hanya berharap kalau orang tua berselisih paham, ada masalah, anak-anak jangan sampai dibawa-bawa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.